Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karim Choy Sasongko dari jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas besar yang diberikan oleh Bapak Natalius. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menerangkan materi terkait keadilan dalam bisnis dan hak para pekerja. Keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti seimbang atau tidak berat sebelah. Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, keadilan komutatif, yaitu perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang sudah dilakukan. Lalu yang kedua, keadilan distributif, yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. Yang ketiga, keadilan kodrat alam, yaitu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Yang keempat, keadilan konvensional, yaitu keadilan yang ditetapkan lewat sebuah kekuasaan khusus. Lalu yang terakhir, yang kelima, keadilan perbaikan, yaitu keadilan yang dilakukan oleh seorang yang mencemarkan nama baik orang lain. Lalu selanjutnya, kita akan membahas hak-hak dan kewajiban para pekerja. Sebelumnya, apa sih hak itu? Hak adalah sesuatu hal yang mutlak menjadi milik kita, dan penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri. Lalu kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, seperti kewajiban datang tempat waktu kerja, lalu kewajiban memakai seragam yang rapi, dan lain-lain. Selanjutnya, secara umum ada 4 kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Yang pertama, kewajiban karyawan untuk taat pada perintah perusahaan atau atasan. Namun dalam hal ini ada beberapa hal yang boleh tidak perlu ditaati oleh karyawan. Yang pertama, karyawan tidak boleh mematuhi perintah yang tidak bermoral. Lalu karyawan juga tidak boleh mematuhi perintah atasan yang bukan demi kemajuan perusahaan, atau dalam kata lain, hanya untuk menguntungkan kepentingan pribadi atasan. Lalu karyawan juga tidak perlu mematuhi perintah atasan yang memang untuk perusahaan, namun tidak sesuai dengan penugasan yang disepakati pada saat pertama kali menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Lalu poin yang kedua, kewajiban konfidensialitas, yaitu kewajiban karyawan untuk menyimpan informasi terkait perusahaan yang biasanya hanya diketahui oleh internal perusahaan. Lalu yang ketiga, kewajiban loyalitas terhadap perusahaan. Karyawan tidak boleh menjalankan kegiatan pribadi yang bersaingan dengan perusahaan. Lalu yang terakhir, kewajiban melaporkan kesalahan perusahaan. Dalam hal ini, melaporkan kesalahan perusahaan dibagi menjadi 2, yaitu melaporkan kesalahan perusahaan terhadap internal atau atasan. Lalu yang kedua, melaporkan kesalahan perusahaan pada pihak eksternal, dan dalam hal ini instansi di dalam perusahaan, baik instansi pemerintah atau instansi pada masyarakat. Tidak hanya karyawan yang memiliki kewajiban terhadap perusahaan, namun perusahaan juga memiliki kewajiban terhadap karyawan. Secara umum ada 3. Yang pertama, perusahaan tidak boleh mempraktisi atau mendiskriminasi, membedakan dan memisahkan para karyawan tanpa dasar yang jelas. Biasanya hal ini terjadi dengan latar belakang rasisme, sekterianisme, dan seksisme. Lalu yang kedua, perusahaan harus menjamin kesehatan para pekerja. Dan yang terakhir, perusahaan wajib memberikan gaji atau upah yang sesuai terhadap para pekerja. Lalu selanjutnya ada hak karyawan terhadap perusahaan. Yang pertama, hak untuk mengembangkan potensi diri, mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan. Yang kedua, hak dasar atas jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja. Lalu yang ketiga, hak untuk mendapatkan gaji, upah yang layak dan sesuai. Yang keempat, hak untuk berlibur, cuti, istirahat, dan memperoleh pembatasan waktu kerja. Yang kelima, hak dasar untuk membentuk serikat kerja. Lalu yang terakhir, yang keenam, hak perlindungan atas pemutusan hubungan kerja. Bila pemutusan kerja ini terjadi dan tidak dapat dihindari, maka perundingan wajib dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menemukan solusi dan jalan tengah yang terbaik. Lalu ada juga hak perusahaan terhadap karyawan, diantaranya ada 5. Yang pertama, perusahaan berhak mendapatkan hasil kerja yang baik dari setiap harinya dari karyawan. Lalu yang kedua, perusahaan berhak mendapat ide dan solusi yang kreatif.
Yang ketiga, perusahaan berhak mendapatkan kejujuran dan kepercayaan dari karyawannya. Yang keempat, perusahaan berhak mendapat kepedulian dari karyawannya. Dan yang terakhir, perusahaan berhak mendapat integritas dan loyalitas terhadap dari setiap karyawannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini mengenai keadilan dan hak para pekerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.